Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, berjumpa lagi bersama kami di program Muslim Kampus, muda dan berakhlakul karimah. Baik Sobat Muslim, pada segmen pertama kita sudah membahas tentang ramalan zodiak. Nah, pada segmen yang kedua ini kita bakal mengupas lebih dalam lagi tentang ramalan zodiak dan takdir dalam perspektif Islam. Wah, menarik sekali ya Kak. Kira-kira bagaimana sih perspektif Islam memandang antara ramalan zodiak dan takdir itu? Jadi, Sobat Muslim ada yang tahu nggak nih apa itu zodiak? Wah, apa itu Kak? Zodiak ialah rasi bintang yang membagi langit menjadi 12 bagian berdasarkan posisi bintang dan planet. Nah, zodiak itu ada 12, Kak. Contohnya ada Taurus, Aries, Cancer, dan lain sebagainya. Tapi Sobat Muslim, orang-orang sangat relate dengan ramalan zodiak karena mereka mengait-ngaitkan dengan kehidupan mereka dan juga sifat mereka. Betul sekali nih Kak. Jadi kadangkala ketika kita terlalu meyakini terhadap ramalan zodiak itu akan mempengaruhi sifat dan kondisi kita ketika kita melakukan sesuatu ke depannya. Ya, betul sekali nih Kak. Karena dalam Islam, apabila kita mempercayai akan adanya ramalan zodiak, itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dimana di Islam kita diajarkan untuk hanya percaya dengan takdir Allah. Masya Allah ya Kak. Sekarang nih Sobat Muslim, kita akan membahas mengenai takdir. Kira-kira Sobat Muslim tahu nggak sih apa itu takdir? Jadi gini nih Sobat Muslim, takdir atau yang biasa kita ketahui, keyakinan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang telah diatur oleh Allah sejak awal. Nah, takdir dibagi menjadi beberapa aspek seperti kelahiran, jodoh, rezeki, dan juga kematian. Namun meskipun semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sobat Muslim jangan pernah sekali-kali selalu berhenti berusaha dan berdoa kepada Allah. Karena kadangkala usaha pun bisa merubah takdir. Seperti itu, Kak. Betul, Kak. Nah, ini ada salah satu kisah nih, Kak. Ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, kalau takdir itu pasti, kenapa kita dianjurkan untuk berdoa dan beribadah kepada Allah? Sedangkan apabila kita masuk surga ataupun neraka, kita bahagia ataupun sengsara, kan sudah ditetapkan takdirnya sebelum kita lahir. Ya, benar sekali, Kak. Rasulullah pun menjawab, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka ia akan dipermudah untuk menuju sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, maka ia akan dimudahkan untuk menuju keburukan tersebut. Nah, ada lagi nih Kak, dalam Al-Quran juga dijelaskan loh, bahwa kita harus percaya hanya kepada Allah, bahwa Allah itu yang mengatur segala perkara yang ada di dunia ini, seperti hal gaib ataupun masa depan kita. Termasuk dalam surat An-Naml ayat 65 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, tidak satupun di langit dan bumi yang mengetahui perkara hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar sekali nih Sobat Muslim. Jadi, gimana nih setelah mendengar penjelasan kita tadi, kalian kira-kira masih percaya sama ramalan zodiak atau percaya kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau aku sih lebih percaya kepada takdir karena takdir merupakan ketetapan Allah dan Allah lah sang perencana terbaik kehidupan manusia. Masya Allah. Jadi ya Kak, perbedaan utama dari ramalan zodiak dan takdir itu adalah zodiak adalah untuk mempengaruhi kepikiran kita tentang nasib yang dimana berdasarkan kecocokan antara bulan, tahun, dan tanggalnya. Apabila takdir adalah keyakinan tentang ketentuan Allah yang udah ada sebelum kita lahir sampai kita meninggal dunia. Wah, benar sekali nih Kak. Dalam Islam pun kita dilarang untuk mempercayai ramalan zodiak atau sejenisnya karena tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis yang memperbolehkan untuk percaya kepada hal tersebut. Maka jatuhnya pun menjadi syirik. Nah, Sobat Muslim, zodiak mungkin dapat meramal, tapi takdir menentukan jalan hidup kita. Takdir mungkin menentukan hasil akhir, tapi dengan kita berusaha, kita bakal bisa menuju ke takdir kita tersebut dengan percaya dan tetap berusaha mempercayai rencana Allah bahwa itu yang terbaik untuk kita.
Alhamdulillah. Bagaimana nih Sobat Muslim setelah mendengar penjelasan kita tadi? Semoga kita bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semuanya mengenai bagaimana sih perspektif Islam memandang sebuah takdir dan ramalan zodiak tersebut. Saya Azam Zafir Ibrahim, Dan saya Sabrina Jiha. pamit undur diri dan stay tune di segmen selanjutnya tetap di program Muslim Kampus, muda dan berakhlakul karimah.